Masih terhambat izin Tiongkok. Setidaknya pemerintah terus berupaya mengevakuasi WNI yang masih terjebak di Tiongkok, terutama kota Wuhan yang sudah diisolasi. China yang sebelumnya sudah berhasil meredam penyebaran COVID-19 kini kembali mengalami kenaikan kasus 2 kali lipat, di mana Komisi Kesehatan China NHC ini melaporkan bahwa pada 11 April terjadi penambahan sebesar 99 kasus baru, di mana angka ini bertambah dari hari sebelumnya yang hanya 46 kasus. Tetap menjaga silaturahmi saat pandemi sesuai protokol kesehatan cegah COVID-19. Virus corona atau COVID-19 pada awalnya berasal dari Cina, kota Wuhan, atau lebih tepatnya di Pasar Hewan Laut Wuhan. Wabah ini terdeteksi pada akhir Desember 2019 lalu. Diduga penularannya dari hewan ke manusia, di mana pada kasus-kasus di Wuhan semuanya memiliki riwayat kontak dengan pasar hewan laut Wuhanan. Pada tanggal 18 Juni 2019 sudah tercatat lebih dari 8 juta orang terkonfirmasi virus corona di 216 negara. Di Indonesia sendiri sudah tercatat 41.000 orang terkonfirmasi virus corona. Terkait hal ini, pemerintah mengambil tindakan social distancing atau pembatasan sosial guna menghindari penyebaran virus corona. Karena social distancing, masyarakat terpaksa membatasi kegiatan di luar rumah. Pembatasan tersebut berakibat pada hubungan keluargaan atau tali silaturahmi. Pada tanggal 20 Maret 2020, WHO menetapkan bahwa social distancing dirubah menjadi physical distancing. Banyak masyarakat yang kurang paham tentang physical distancing, mereka menganggap physical distancing sama seperti social distancing. Padahal, physical distancing artinya adalah jaga jarak secara fisik, namun tidak berarti bahwa secara sosial harus memutuskan hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Berikut cuplikan berita larangan mudik atau silaturahmi. Silaturahmi secara daring melalui panggilan video menjadi salah satu alternatif untuk tetap menyapa keluarga dan kerabat di Hari Raya Idul Fitri saat pandemi corona. Meski berbeda dengan Lebaran tahun sebelumnya, warga tetap mematuhi imbauan pemerintah untuk merayakan Lebaran di rumah agar dapat mencegah penyebaran virus corona. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta adanya tindakan untuk membatasi pergerakan warga dari satu daerah ke daerah lain untuk mencegah perluasan penyebaran virus corona. Menurut Jokowi, dalam 8 hari terakhir sedikitnya ada 14.000 warga dari Jabodetabek berpindah ke daerah lainnya di Pulau Jawa dengan menggunakan 876 bus antar provinsi. Mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Momen Lebaran di tengah pandemi COVID-19, sejumlah desa di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah memberikan kelonggaran bagi warganya untuk bersilaturahmi ke sanak keluarga. Meski demikian, mereka yang akan masuk ke desa diwajibkan untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Nah, ada beberapa tips dalam menjaga tali silaturahmi dengan protokol kesehatan, yaitu 1. Selalu pakai masker. 2. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang ketiga, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, setelah pulang ke rumah, segera mandi dan pakaian segera dicuci. Yang kelima,
silaturahmi via online atau menggunakan teknologi. Selain itu, ada efek psikologis yang ditimbulkan oleh silaturahmi, yaitu 1. Timbulnya perasaan bahagia. 2. Kebermaknaan. Ketika bersilaturahmi, maka ada perasaan yang bermakna dan berarti yang bisa diperoleh. 3. Mengasah kecerdasan interpersonal, mengasah kecerdasan dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. 4. Melatih kecerdasan intrapersonal. Pertukaran informasi yang terjadi ketika proses silaturahmi membuat seseorang mampu secara sadar membandingkan dirinya dengan orang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Adapun keistimewaan dari silaturahmi yaitu 1. Silaturahmi bisa memperluaskan rizki. Allah akan mempermudah orang-orang yang senang bersilaturahmi. 2. Silaturahmi merupakan salah satu ikhtiar untuk memperpanjang umur. Allah bisa memperpanjang umur seseorang jika ia berkehendak lewat dari silaturahmi. 3. Hidup akan dikenang oleh banyak orang karena kebaikannya. 4. Mempererat tali persaudaraan keluarga. 5. Mendapatkan balasan berupa kenikmatan atau surga. 6. Mempererat kekerabatan keluarga, tetangga, relasi, dan teman dekat dengan keberuntungan. 7. Merupakan salah satu jalur untuk dekat dengan tali perjodohan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.